Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Bad Born Blood. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Setelahnya, Gabriel pun tidak lagi menunjukkan perlawanan. Menurut Luka, jika ini medan perang dengan banyak variabel, dirinya pasti tak akan bisa berkonsentrasi. Karena ini adalah lingkungan yang dikendalikan. Dirinya jadi bisa berkonsentrasi yang cukup sehingga bisa memprediksi gerakan mereka. Lalu Luka pun segera berjalan meninggalkan arena dengan sorak-sorak penonton. Luka sendiri pun menilai bahwa sekarang dirinya tak punya pilihan selain mengakui bahwa Kinuan adalah guru yang hebat. Lalu di saat itu Kinuan pun memuji penampilan Luka yang bagus, serta mengucapkan selamat atas pelantikan Luka di Arkiespik Tema. Luka pun menyebut bahwa dirinya sadar bahwa menerima situasi seseorang bukan berarti dirinya kalah. Lalu Kinuan pun meminta Luka mengambil kredit chip ini. Luka pun bertanya apakah dirinya mendapat bayaran untuk pertandingannya. Kinuan pun mengatakan bahwa itu tentu saja tidak benar. Itu adalah biaya rumah sakit Gabriel. Dan Kinuan meminta Luka memberikan ini kepadanya. Tunjukkan sedikit kebaikan selama hal itu tidak membuat Luka menjadi bodoh. Luka pun seketika menyebut bahwa dirinya ingin menjadi soldier dan warrior, bukan orang yang suka amal. Kinuan pun menyebut Luka cukup naif jika tentang hubungan interpersonal. Kebaikan yang dirinya bicarakan bukanlah kegiatan amal, tapi investasi. Luka membangunnya demi masa depan, di mana Luka bisa memanfaatkannya. Hari ini, dirinya menuai hasil investasi dirinya kepada Torah. Serta Kinuan menekankan bahwa Luka harus ingat bahwa menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk diri sendiri adalah tanda soldier yang baik. Menurut Luka, dirinya salah besar soal Kinuan. Luka kira Kinuan mengajari dirinya karena dia terkesan dengan bakatnya dan merasa ada suatu hubungan karena mereka sama-sama berasal dari daerah kumuh. Ternyata dirinya salah. Suatu hari, Kinuan pasti akan mencari hasil dari apa yang dia investasikan kepada dirinya dengan cara yang tidak bisa dirinya tolak. Kemudian berpindah di ruang medis. Dokter pun sedang memeriksa Gabriel dan menyebut panjang gelombang sinyalnya terlalu pendek untuk dicocokkan dengan tubuh sibernatiknya. Tubuh Gabriel saat ini mengeluarkan kekuatan yang sangat banyak sehingga akan menyebabkan masalah-masalah kecil atau membeku. Rekomendasinya adalah menggunakan Hyperlinder nomor 9 milik Geonic Corporation. Gabriel pun kaget mendengarnya, karena itu model terbaru dan bagaimana dirinya bisa membelinya. Dan menyebut dokter sedang menipunya. Gabriel mengatakan bahwa semua orang yang ada di sini kelihatannya baik-baik saja dengan garbo teknologi. Dokter pun menyebut bahwa itu karena mereka tidak melakukan modifikasi yang banyak seperti Gabriel. Kalau setidaknya Gabriel mempertimbangkan perihal kecocokan, model yang lebih lama saja pasti sudah cukup. Gabriel pun menyebut bahwa waktu itu dirinya miskin. Jadi dirinya mengambil apapun yang bisa diambil.
Mendengar hal ini, dokter pun akan membeli anggota tubuhnya yang ini dan menggantikannya dengan yang baru sesuai dengan dana Gabriel. Gabriel pun meminta setidaknya menggunakan model tempur. Dokter pun menyebut itu mustahil dengan uang yang Gabriel miliki. Gabriel hanya mampu membeli barang bekas untuk model casual. Gabriel pun kesal mendengarnya dan bertanya apakah dokter tahu berapa banyak yang dirinya habiskan untuk modifikasi ini. Kemudian di saat yang sama, Luka pun berkunjung dan bertanya kabar Gabriel. Luka juga menyebut bahwa dirinya senang melihat Gabriel masih semangat seperti biasa. Melihat Luka datang, tatapan Gabriel pun langsung berubah dan menyebut Luka sebagai jajingan, serta menekankan bahwa dirinya akan membunuh Luka dan dirinya akan memastikan bahwa Luka akan mati. Luka pun seketika mendekat dan mengatakan bahwa dirinya sudah memperingatkan Gabriel sebelum pertandingan. Dirinya bilang bahwa akan meremukkan tubuh Gabriel. Namun di saat itu Luka baru sadar dengan apa yang baru saja Luka katakan. Kinwan memberitahu dirinya untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk dirinya sendiri adalah tanda soldier yang baik, dan Luka mengejeknya tanpa sadar. Lalu Luka pun berbicara kepada dokter soal Hyperlinder nomor 9 yang dokter sebutkan tadi, dan bertanya apakah nominal ini sudah cukup. Dokter pun mengiyakan hal tersebut. Gabriel yang masih marah pun bertanya apa yang sedang Luka lakukan. Luka pun balik bertanya apakah Gabriel tidak bisa melihatnya. Dirinya sedang membayar biaya rumah sakitnya. Gabriel yang kaget pun bertanya mengapa Luka yang membayarnya. Luka pun hanya menyebut bahwa dirinya hanya ingin membayarnya saja. Gabriel pun seketika bergumam bahwa ini adalah kebaikan sang pemenang. Dan seketika bertanya siapa nama Luka. Luka pun memberitahu Gabriel nama aslinya. Dan Gabriel pun menekankan jika Luka butuh bantuan maka Luka bisa bilang kepadanya. Dirinya akan membayar hutang ini kepada Luka. Luka menatap Gabriel dengan perasaannya. Luka pun merasa bahwa ini bukan perasaan yang buruk. Kemudian kembali ke tempat latihan fisik Akretia. Saat ini, Luka dan Eli kembali melakukan latih tanding dan Eli pun menyerang Luka dengan agresif. Namun Luka bisa mengantisipasi hal ini dengan mudah, hingga melakukan sedikit gerakan yang membuat Eli kehilangan keseimbangan dan membuatnya terlempar. Eli yang jatuh pun merasakan dampaknya. Kemudian Eli pun bertanya apakah Luka mempelajari teknik tempur Arkies dari instruktur Kinwan. Luka pun membenarkan hal itu. Eli pun bertanya, bukankah itu yang digunakan para preman? Hal-hal seperti memegang pecahan gelas di sela-sela jari atau melempar pasir ke mata musuhnya. Luka pun tahu ini sulit dipercaya, tapi itulah yang Kinwan katakan kepadanya. Eli pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa membayangkan mengalahkan Luka dalam pertarungan tangan kosong lagi. Namun Luka menyebut bahwa Eli satu-satunya trainer yang masih bisa melawannya. Dalam pikiran Luka, pengalaman di Kolosium sudah cukup untuk mengguncang pondasi ide tempurnya. Rasanya seolah-olah semua teknik yang dirinya latih selama ini telah diringkas menjadi sebuah pengetahuan. Di sisi lain, Eli yang memperhatikan ekspresi Luka menilai bahwa Luka tampak senang hari ini. Lalu Eli pun bertanya apakah Luka tidak sibuk hari ini. Apakah Luka bisa membantunya? Luka pun mengiyakan hal itu. Lalu berpindah ke barak trainer Imperial Guard di ruang kunjungan. Luka pun menatap Eli dengan serius, sedangkan Eli tidak berani menatap ke arah Luka. Dan ternyata di tempat itu juga ada Liliana. Sehingga suasana ini terlihat suram. Di saat Luka memanggil Eli, Eli pun seketika meminta maaf. Keluarga mereka selalu berhubungan baik dengan keluarga Ramones. Jadi dirinya tidak bisa menolak. Lalu Liliana sendiri yakin bahwa dirinya mengajukan permintaan kunjungan beberapa kali kepada Luka. Namun Luka menolaknya. Liliana pun bertanya mengapa Luka menghindarinya. Luka pun dengan nada sinisnya mengatakan karena dirinya tidak tertarik dan berharap Liliana paham bahwa dirinya menolak.
Mendengar hal ini, Eli pun meminta Luka agar bisa mengatakannya dengan kata-kata yang lebih baik. Namun Luka seketika meminta Eli untuk diam. Situasi ini saja sudah membuatnya kesal. Liliana pun kaget mendengarnya dan bertanya mengapa Luka sangat membenci dirinya. Luka pun berterus terang bahwa dirinya tidak punya waktu untuk bertemu dengan perempuan. Berbeda dengan Liliana, orang seperti dirinya yang berasal dari panti asuhan tidak punya cara untuk kembali memanjat jika hilang pijakan. Liliana menyebut jika kasusnya demikian, maka akan menguntungkan jika Luka dengan dirinya. Luka pun seketika menyebut bahwa Liliana sepertinya tidak paham maksudnya. Jika dirinya bergantung pada kekuatan Liliana sebagai bangsawan, itu juga berarti bahwa dirinya bisa kehilangan segalanya jika itu keinginan Liliana. Luka ingin naik dengan kekuatannya sendiri, namun Liliana merasa aneh dengan hal ini dan bertanya, jika Luka bilang tidak ingin bergantung pada bangsawan padahal Luka sangat dekat dengan Eli. Luka pun menjelaskan bahwa dirinya berhubungan dengan Eli karena Eli adalah temannya dan seseorang yang dirinya percaya ketika bertempur, dan bukan karena Eli berasal dari keluarga Kartika. Mendengar hal ini, Liliana pun kembali bertanya apakah Luka tidak berencana untuk memberinya kesempatan sedikit pun. Luka pun terdiam sejenak, dan kemudian menyebut bahwa ini sangat disayangkan, tapi Luka berharap Liliana tidak mengunjunginya lagi dan pergi meninggalkan mereka. Lalu Eli pun segera mengejar Luka dan memintanya menunggu. Lalu mengatakan bahwa Luka tidak seharusnya berbicara kasar seperti itu. Luka pun menyebut jika tidak begitu, Liliana pasti akan tetap kekeh mengejarnya. Eli pun mengatakan bahwa Luka tidak salah soal itu, tapi mengapa Luka tidak suka dengan Liliana? Luka kan bisa saja berteman dengannya beberapa kali lagi. Luka pun mengatakan bahwa itu karena dirinya tidak tahu mengapa Liliana Ramones menyukai dirinya. Liliana mendekati dirinya yang bukan siapa-siapa karena Claude yang sudah mati membicarakan hal baik soal dirinya. Liliana pasti merencanakan sesuatu. Mendengar hal ini, Eli pun menyimpulkan bahwa Luka takut karena Luka tidak tahu alasannya. Jika Luka pelan-pelan dirinya yakin Luka akan bisa menerimanya. Namun di saat itu Luka pun bertanya apakah Eli menyukai Liliana. Eli pun kaget dan bertanya balik mengapa Luka tiba-tiba berkata seperti itu. Luka pun mengatakan bahwa dirinya bisa tahu dari tatapan Eli, napas Eli dan seberapa paniknya Eli barusan. Dalam pikiran Luka, Luka baru menyadari bahwa arkiespik tema membuatnya melihat banyak hal. Luka pun menegaskan bahwa pokoknya dirinya tidak tertarik. Jika Eli menyukainya, sudahi omong kosong Eli dan dekatilah Liliana. Mendengar hal ini, Eli pun terdiam sejenak hingga Luka pergi meninggalkannya. Dan Eli pun mengatakan bahwa itu mustahil baginya. Kemudian keesokan harinya, saat ini Luka pun tengah melakukan meditasi bersama dengan Kinuan. Menurut Luka, latihan kali ini meditasi. Dirinya harus tetap tenang apapun situasinya. Lalu Luka pun bertanya, bisakah Kinuan memberitahunya bagaimana Kinuan menyelesaikan perkelahian di kantor gang. Kinuan pun mengatakan bahwa dirinya memang bilang akan memberitahu Luka jika Luka menang melawan Gabriel. Luka pun mengingat waktu itu, para preman bersenjata sedang menunggu di dalam dan di luar kantor. Luka tidak melihat ada cara untuk keluar dari situasi itu hidup-hidup tanpa adanya senjata. Apa yang Kinuan lakukan saat itu yang membuat Luka penasaran. Lalu Kinuan pun menyebut bahwa dirinya sembunyi di bawah meja ketika perkelahian dimulai. Luka pun bingung dengan jawaban Kinuan dan kembali mengatakan bahwa saat itu Alep dan semua preman yang lain memiliki senjata. Jika tindakan pertama Kinuan adalah sembunyi, Kinuan bisa kehilangan kesempatan untuk menyerang. Kinuan pun menyebut bahwa dirinya tahu Luka akan mengambil kesempatan itu untuk mengalahkan mereka meskipun harus tertembak. Luka yang tidak puas dengan jawaban Kinuan kembali bertanya, bagaimana kalau dirinya tidak ada di sana? Apakah Kinuan akan memutuskan untuk kabur atau sembunyi? Kinuan mengatakan bahwa Luka berencana membuat Alep jadi sandera dan mengambil senjatanya. Luka dilatih untuk memaksimalkan agresivitasnya.
Kinwan tahu Luka sudah membayangkan bagaimana Luka akan mengalahkan mereka. Tapi meskipun Luka menjadikan Alep sebagai sandera, mereka akan tertembak bersama-sama. Di bawah sana bukan hal aneh bos yang berubah-ubah. Yang Luka lakukan hanyalah memberi mereka alasan untuk membunuh bos mereka. Tentu saja jika Luka menjadi target mereka, dirinya akan mengalahkan mereka dan kabur bersama Luka lewat jalan rahasia. Mendengar hal ini, Luka mengerti. Kinwan bukan hanya memprediksi gerakannya, tapi juga memikirkan soal rute kabur rahasia. Sekarang Luka bahkan tidak bisa memahaminya. Kinwan pun menjelaskan dalam bahasa yang tidak lagi dibicarakan. Arkies berarti mata yang jeli. Arkies Pictema menggunakan semua sumber otak yang memungkinkan untuk meningkatkan insight. Dan Luka harus mengingat itu. Luka pun memahami sesuatu yang artinya masalah di otak Kinwan adalah efek samping dari mendorong otak Kinwan hingga batasnya. Dan di saat itu Luka menyadari sesuatu dan bertanya, bukankah itu berarti jika dirinya menggunakan Legion, Luka tidak bisa menggunakan Arkies Pictema? Kinwan pun menyebut Luka sangat peka. Kinwan kira butuh beberapa bulan bagi Luka untuk menyadari hal itu. Menurut Luka, dirinya akan diberikan Legion ketika dirinya menjadi Imperial Guard. Tidak ada yang bisa menggunakan Legion secara konstan. Full body mechanical armor yang dibuat dengan teknologi terbaik di Kekaisaran. Itu adalah cybernetic yang menggunakan sinyal memori bandwidth tinggi. Jadi selain CPU yang menyediakan bantuan, butuh semua sumber di otak untuk menggunakannya. Itu berarti tidak ada sumber lebih untuk digunakan pada Arkies Pictema bersamaan dengan Legion. Kinwan menyembunyikan ini dari dirinya karena Kinwan tahu bagaimana reaksinya. Jika Luka tahu itu tidak bisa digunakan dengan Legion, maka dirinya tidak akan pernah mempelajarinya. Luka pun merasa ini adalah salahnya karena tidak peka. Kinwan yang melihat Luka berbalik pergi bertanya apakah begini akhirnya. Luka pun berterima kasih untuk ajaran Kinwan. Kinwan pun mengatakan bahwa Luka bisa kembali kapan saja jika Luka berubah pikiran. Luka pun hanya terdiam dan sangat kesal dengan dirinya sendiri. Lalu keesokan harinya Luka pun diminta datang untuk melapor. Orang itu pun menyebut bahwa sudah 3 bulan dirinya cukup sibuk. Jadi dirinya belum sempat bertemu dengan para trainer. Dan diketahui dia adalah Chief Centurion Imperial Guard Akretia yang bernama Hellas Custoria. Mendengar hal ini, Luka pun punya pemikiran bahwa itu pasti karena pemberontakan, seperti yang dikatakan Eli. Lalu Hellas pun bertanya kabar Luka. Luka pun mengatakan bahwa dirinya berlatih sendiri karena dirinya belum diberi misi. Hellas pun menyebut bahwa Luka tidak akan diberi misi untuk sementara waktu. Luka sudah cukup baik untuk bertindak sebagai force asli bagi mereka. Luka pun berterima kasih untuk pujian ini. Selain itu, Hellas juga mendengar bahwa Luka lumayan sering berinteraksi dengan instruktur Kinwan. Luka pun seketika cemas dan menyimpulkan bahwa ini alasan sebenarnya Hellas memanggil dirinya. Menurut Luka, para atasan mungkin sudah tahu semuanya, dari kunjungannya ke pasar gelap sektor bawah hingga partisipasinya di Kolosium. Lalu Hellas pun bertanya apakah Luka berlatih menggunakan Arkies Pictema di bawah ajaran Kinwan. Luka pun membenarkan hal itu, namun sekarang tidak lagi. Hellas pun menebak bahwa Luka yang ingin berhenti sendiri mempelajari ini. Luka juga membenarkan hal itu karena Arkies Pictema tidak bisa digunakan bersamaan dengan Legion. Luka merasa itu tidak berguna bagi seorang Imperial Guard. Hellas pun terkesan Luka sudah tahu soal itu. Hellas menyebut bahwa mereka yang kurang berbakat dibuang oleh Kinwan, dan mereka yang berbakat segera menyadari bahwa mereka tidak punya alasan untuk mempelajarinya. Inilah mengapa Kinwan adalah satu-satunya pengguna Arkies Pictema di Imperial Guard. Mendengar hal ini, Luka pun bertanya apakah Hellas ingin dirinya terus lanjut mempelajari Arkies Pictema. Hellas pun mengatakan bahwa lebih tepatnya, dirinya ingin Luka terus berhubungan baik dengan Kinwan. Untuk itu, Luka harus terus mempelajari Arkies Pictema
dan ini adalah perintah. Dalam pikiran Luka, Luka pun bertanya-tanya apakah Chief Centurion merasa was-was dengan Kinuan. Mengapa Hellas sangat waspada dengan soldier yang sudah pensiun? Dirinya tidak boleh bertanya. Hidupnya bisa dalam bahaya jika dirinya tahu detailnya. Luka pun segera merespon perintah dari Hellas dan mengatakan bahwa dirinya mengerti. Luka akan terus mempelajari Archies Pictema. Hellas pun meminta Luka mengingat hal ini bahwa dirinya mengamati Luka dengan cermat. Luka adalah tipe orang yang akan memanjat tinggi. Kemudian keesokan harinya di pasar gelap sektor bawah, Kinuan pun tidak menyangka Luka akan kembali begitu cepat. Dirinya memang berkata pada Luka untuk kembali kapanpun, jadi dirinya tak akan bertanya lagi. Luka pun berterima kasih atas pengertian Kinuan. Dalam pikiran Luka kira Kinuan tidak akan mengajarinya lagi, dan Kinuan pun nyatanya langsung setuju. Lalu Luka pun bertanya mengapa mereka hari ini ada di sektor bawah. Apakah anak-anak zaman sekarang masih menyukai hal-hal seperti itu? Ketika Luka kecil, dirinya menghabiskan waktunya dengan mengamati ini. Kemudian Kinuan pun mencoba memanggil pemilik toko ini, namun pemilik toko meminta Kinuan untuk mencari sendiri kalau Kinuan ingin mencari sesuatu. Dirinya tidak tahu apapun soal mainan. Namun nyatanya Kinuan meminta pemilik toko untuk memberikan semua mainan di sini dan bertanya apakah pemilik toko bisa mengirimnya. Sedangkan Luka sendiri kaget mendengar Kinuan membeli semua mainan ini. Luka pun bertanya-tanya untuk apakah Kinuan melakukan ini. Dan nyatanya Kinuan mengajak Luka untuk pergi ke sebuah panti asuhan. Lalu Kinuan pun meminta Luka untuk meletakkan kotaknya di lapangan dalam dan setelahnya Luka bisa beristirahat. Lalu di saat itu seseorang memanggil Luka dan ternyata itu adalah Gabriel. Gabriel pun sangat kesal karena Luka memanggilnya untuk melakukan hal seperti ini. Gabriel pun bertanya apakah dirinya terlihat seperti pelayan Luka. Luka pun menyebut bahwa Gabriel tempo hari mengatakan bahwa dirinya boleh memanggil Gabriel jika butuh bantuan. Luka juga menjelaskan bahwa mereka tidak mengirim mainannya ke sini. Jadi Gabriel sangat membantu kali ini. Gabriel pun tidak membenarkan hal itu. Maksud Gabriel, Luka memanggilnya untuk sesuatu yang lebih mewah, sesuatu yang lebih besar, misalnya seperti melawan geng lain. Luka pun menyebut bahwa dirinya tidak butuh bantuan Gabriel dalam pertarungan bodoh. Lalu di saat itu Luka juga menilai bahwa spinal implant Gabriel yang baru sedikit meningkatkan keseimbangan tubuhnya. Sepertinya uang yang dihabiskan tidak sia-sia. Kemudian Gabriel pun bertanya kepada Luka siapakah orang yang bersama Luka barusan. Kalau dia sangat terkenal sampai Alep pun bukan tandingannya. Seharusnya dirinya pernah dengar soal dia. Luka pun mengatakan kalau dirinya jadi Gabriel. Dirinya tak akan ikut campur kecuali dirinya ingin kepalanya melayang. Dalam pikiran Luka pun menerka-nerka bahwa mungkin ini panti asuhan tempat Kinuan dibesarkan. Dia melakukan kegiatan amal karena Kinuan berhasil keluar. Tak berselang lama, anak-anak panti asuhan pun keluar dan mulai mengambil kotak yang dibawa Luka dan Gabriel. Mereka pun berterima kasih kepada mereka dengan menyebut Luka sebagai kakak tampan, sedangkan Gabriel sebagai orang jelek. Gabriel pun sangat kesal mendengarnya dan menyebut ucapan anak zaman sekarang kejam sekali. Namun di saat itu Luka pun melihat dua orang anak kecil sedang berebut sebuah kotak di depannya. Luka pun hanya berdiri sambil memandang mereka dan berpikir bahwa anak itu harus menang dengan kekuatannya. Tidak ada yang adil. Jadi perkuat diri mereka sendiri kalau ada sesuatu yang mereka inginkan. Dunia ini tidak cukup dermawan di mana semua orang bisa bahagia. Kemudian Kinuan pun kembali dan mengajak Luka untuk berbicara. Lalu di halaman belakang Kinuan pun mengatakan bahwa terkadang dirinya mampir ke sektor bawah. Bayarannya tidak tinggi, jadi dilihat dari seberapa bontetnya kepala panti asuhan ini. Dia melakukan kerja yang bagus dalam menyeludupkan pasokan. Lalu Luka pun bertanya apakah Kinuan besar di sini. Kinuan pun menyebut bahwa dirinya sudah lama melupakan hal seperti itu. Dirinya hanya mampir ke panti asuhan terdekat sesekali.
Mungkin dirinya pernah mengunjungi panti asuhan tempat Luka tumbuh. Menurut Luka, pemandangan ini membuat Kinuan terlihat seperti soldier pensiunan biasa. Soldier tua tanpa kejayaannya dulu, dengan sistem saraf yang sudah rusak, karena tidak mampu menahan overload, sehingga menyebabkan kerusakan pada otaknya. Mungkin seperti itulah sosoknya di masa depan. Tentu saja dirinya beruntung jika masih hidup hingga saat itu tiba. Lalu Kinuan pun ingin berbicara serius kepada Luka, dan dirinya langsung ke intinya. Siapa yang memerintahkan Luka untuk kembali kepada dirinya? Apakah ini perintah dari Heilas dan Kapter? Berakhir.